Kak Dedi, teh jendelaan. Tuh ibu-ibu mana coba? Kak Dedi tinggalin kelas anak urang. Pulang, hei. Ayo. Pulang. Bapak Bupati, angkotnya kadang ngalangin kita, jadi macet banget. Ambulan gak bisa lewat. Iya. Teruntuk kamu kemari ya, diperhatiin. Oke guys, selamat datang di channel saya Alvin JJ93. Dalam video ini kita akan bahas update video terbaru atau story-story dari Kang Deddy Mulyadi, serta ada sebagian dari aduan-aduan para netizennya. Seperti apa keseruan video ini? Jangan sampai terlewatkan. Pokoknya kalian tonton terus channel ini, jangan sampai di skip. Ini dia. Malam hari ini lembur saya kedatangan Menteri Desa. Mantap, luar biasa nih KDM. Untuk jaga desa. Ya. Nanti kita buat desa budaya dari Jawa Barat. Gitu Pak Gubernur. Ya, jaga desa. Dan saya juga sebagai gubernur berkewajiban untuk menjaga bunga desa. Maksudnya agar dana-dana desa itu kalau ada kelebihan dari usaha koperasi merah putih, itu kelebihannya bunganya harus untuk kemakmuran rakyat. Ngeles aja Kang Deddy. Iya, terima kasih Pak Gubernur. Hebat, luar biasa. Dan Pak Mendes mendukung lomba desa. Harus. Oh iya, lomba dukung penuh. desa. Nanti saya akan sering ke Jawa Barat atau kalau ada undangan Pak Gubernur. Siap, dukung penuh. Anugerah Sri Baduga hadiahnya naik sekarang, tidak 7 miliar. Tapi juara Jawa Barat hadiahnya 9 miliar. Ayo rebut hadiah. Semua berlomba-lomba untuk yang terbaik di Jawa Barat. Oke. Nah, ini gubernurnya orang baik. Dukung penuh semua programnya termasuk lomba desa. Ini habis ini saya mau dibawa kemana oleh Pak Mendes? Aku ikut aja. Katanya mau dibawa kemana tadi? Bikin acara lagi. Oh iya. Nanti kita bikin acara ke Maluku Utara. Oh, saya mau dibawa. Ketemu pacar ya dong. Sesuatu hal di Maluku Utara. Teman-teman udah tahu belum? Ada yang namanya perlombaan antar desa atau yang bilang perlombaan desa merah putih. Nah, nilainya nggak kira-kira tuh 9 miliar. Coba yang ngerasa lingkungan desanya itu bagus, bisalah didaftarkan. Ya, intinya kita jaga dulu nih desanya biar bagus dan bersih. Lanjut video berikutnya nih. Ada anak STM nih atau anak SMA lagi pada ngopi nih. Ayo. Nah, bubar kan lo pada. Ditangkap tuh. Jadi arena. Mau lari kemana? Ayo, digerebek. Gerebek kan? Ya, jangan nongkrong ya. Awas, gerebek Kang Deddy ntar. Lagi bener ya, kita bangun sekolah tuh susah, bikin kalian sekolah itu susah, dibully banyak orang. Dengerin, Sekolahnya itu dengerin. saya nanti awasi daerah ini bro. Ya, besok pulang. Aku nggak pakai helm ya. Umurnya berapa? Mudah-mudahan boleh pakai motor ya. Nggak boleh ya. SMA Cibende ya. Hei, kepada pakai helm ya. Sekolah jadi sirkel. Umur berapa? 16 tahun. Untung nggak ditangkap langsung, ditandangin. Urusan ya. Anak-anak yang melanggar peraturan lalu lintas pakai knalpot bom segala macam kita nggak ada urusan loh. Kalau masih sekolah menggunakan motor dengan knalpot namanya bencana, kamu nggak bisa naik kelas. Benerin. Ya, dan semua nggak boleh lakukan. Ayo, Banyak banget guys. Aduh, ini kayak bubaran sekolah ini. kalau mau pakai motor pakai helm. Ya besok makan orang di sini nggak bisa lagi bergerokok di sini merokok. Merokok lagi. Masih boleh ya. Nanti saya datangin kepala sekolahnya. Saya tahu kalian semua namanya. Tahun berapa? Tahu nggak? Kalian bisa sekolah di sekolah ini. Saya itu banyak dibully orang. Tapi kalau yang dihadirkan anak sekolah Mantap Bang Deddy.
langsung mengedukasi mereka semua tuh. Ditegur secara tegas langsung oleh gubernur kita. Nah, didatengin langsung tuh sekolahnya tuh. Ayo lu. Jangan sampai nih ya ada lagi kayak gini nih. Kita pantau bareng-bareng pokoknya. Nah, sampai Kang Deddy langsung turun tangan. Tidak satupun yang pakai helm. Gurunya pernah negur nggak? Pernah, kita pernah. Ibu kan bisa ngontrol ke depan, periksa mereka. Nggak bawa helm kan? Ada harusnya kan dibuat kesepakatan gini deh. Guru, kepala sekolah bikin kesepakatan dengan siswa dengan orang tua siswa untuk mentaati berbagai peraturan. Bagi mereka yang tidak mentaati berbagai peraturan, dipersilakan mengundurkan diri. Itu cara merubah manusia. Kepala sekolahnya mana? Lagi di Cirebon Pak, kan kebetulan PLT. Jadi di sini induknya, kemudian di sini ke Cirebon itu nih. Si wakil kepala sekolahnya? Ada Pak Haji Ayi, Pak Ade. Ini wakil sarana prasarana. Gimana kok anak-anaknya nggak disiplin di sini, nggak nyermenin cita-cita pendidikan yang saya impikan? Anak-anak bergelombol semua, nggak ada satupun pakai helm. Tidak ada satupun loh. Izin Pak, kemarin kan ada himbauan juga dari Polres ya untuk memakai helm. Nah kita itu kemarin sepakat juga. Jadi anak-anak dikasih waktu 2 bulan ini untuk menabung dulu untuk membeli helm. Pak, dalam rangka. setiap beli motor pasti punya helm. Mereka Iya pasti sih, punya helm di rumah. Nggak mungkin nggak punya helm. Betul. Nggak mungkin. Siapa kepala sekolahnya? Bapak Deddy Suwanda. Berarti mimpinnya nggak beres. Hati-hati ya, jangan sampai kayak gini nih. Ini panjang ini urusannya pas ini. Ini guru-guru, orang tua, sampai aparat tuh wajib memantau para murid-murid sekolah. Kan saya tidak akan saklek untuk tidak pakai motor. Karena kan di sini jaraknya jauh ke kampung. Dan kemudian selain ke kampung juga belum ada transportasi umum. Ya, karena di daerah kan ini kecamatan bukan di pusat kota. Saya juga mentolerir. Tapi andai kata pun pakai, lalu lintasnya harus pakai, tidak boleh ada knalpot brong, bergerombol. Setelah itu berkelahi Pak taruhannya. Nah artinya kalau seperti itu dibaca di sana di di tempat nongkrong mereka itu pasang orang setiap pulang sekolah jagain langsung pulang. Saya agak konsen terhadap pendidikan karena ini yang dibutuhkan buat Jawa Barat masa depan. Ini kursinya nggak cocok, nanti saya sumbang 10 juta ya. Tapi diomelin, tapi di kompensasi tetap ya. Luar biasa, ini pemimpin kita ya Allah. Saya kursi sumbang 10, itu saya sumbang 20 dan 30 juta sumbang ya. Tapi komitmen sekolahnya bisa membenahi mentalitas anak-anaknya. Mantap nggak? Jadi kita para orang tua dan para guru-guru semua, kita pantau lah. Kita ingetin. Karena anak-anak itu bandel aslinya. Kalau kita nggak ingetin ya mereka terus kayak gitu. Oke, lanjut video berikutnya nih. Ini dengan siapa ini? Mahasiswa mana? Oke, Lagi di IPB nih. Semangat ya kuliahnya ya. Ada yang hebohnya coba yang antusias banget ya. salamnya. Angkot dan maga. Nama angkot depan gerbang PB Bogor nih ya. Iya Bapak. Ngomong ke Pak Bupatinya. Iya. Bapak Bupati, angkotnya kadang ngalangin kita, jadi macet banget. Iya, seimut banget. Masa ada yang lawan arus, terus mangkalnya di tengah jalan. Tuh, dengerin. Ini lagu bener kesayangan kita ya guys. Ini sama ibu-ibu nih. Apa yang ingin Bapak sampaikan? Ini Pak, jalan yang bagus. Desa mana? Oke. Buat Pak Bupati Desa Cikarawang 2011 ya, desa juara. Sekarang desa terlantar. Berapa Waduh. kilometer? Kurang lebih
4 kilometer. 4 kilometer jalan desa ya? Desa, ya Pak. Desa di Karawang. Desa, ya. Kecamatan Dermaga. Oh, Kabupaten Bogor. Desa di Karawang, Kecamatan Dermaga. Kabupaten Bogor, mohon diaspal. Ya, ini lingkaran. Mantap. Makasih, Pak. Nih lucu nih, Mama. Pak Dedi, kami dongkap ke sekolahan anak kami, Pak Dedi. Menira rubuh, Pak Dedi. Parubuh. Tuh, ibu-ibu mana coba? Pak Dedi tinggalin. Awas jatuh. Ya, Pak Dedi, oh, Pak Dedi. Kita mau Pak Dedi. Kenapa menira rubuh, Pak Dedi? Kita layak pakai, masa belum jatuh kantong, Pak Dedi. Tinggalin, Pak Dedi, harus kasihan. Rubuh, Pak Dedi, bukan hanya yang kena kurang ketindihan. Balik ke rumah. Pak Dedi, kasihan banget. Aduh bawa bayi lagi. Hei, Eh. meni karunya sekolah anak butut. Bangku narareot. Meni nyeri. THT ningalikeun anak. Itu sudah saya sampaikan ke Pak Bupati Karawang. Karena itu kewenangan Pemda Kabupaten Karawang. Dan Pak Bupatinya sudah jawab. Tahun ini dibangun aja dengan bangkunya. Nanti Alhamdulillah. sekolahnya tidak butut lagi. Dan bangkunya tidak reot lagi aja. Sakitunya sing sehat. Selamat 17 Agustus 2025. Merdeka. Merdeka ece. Tong rewat wae atuh korsina. Teruntuk Rahom Komariah diperhatikan. Seiring angin bendesir, air yang jatuh di genting. Kutulis sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Hari selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Sasta, aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Kulitku yang hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Ternyata gubernur kita tuh punya cinta masa lalu ya guys. Nah, ini nih apa nih? Deddy Mulyadi sebut rakyat sama saja dengan koruptor, sama serakah dan buasnya. Wow. Jabat. Ini apa ini? Ada fitnah dari mana ini guys? Nah ini aslinya nih. Kita betul bahwa itu hidup harus membela rakyat, rakyat harus diutamakan. Tapi ingat, rakyat hari ini bukan rakyat tahun 60. Rakyat hari ini bukan rakyat tahun 70. Rakyat hari ini adalah rakyat tahun ini. Yang karakternya sama dengan kita. Sama buasnya, kadang sama serakahnya. Cuma beda tingkatan kekuasaannya. Kenapa? Karena saya hidup dengan mereka. Saya tahu karakter mereka. Ketika dikasih lapak 1, mereka ngambil 5. Gratis 1, 5. Ponakannya dikasih, istrinya beda, suaminya beda, anaknya semua. Saya pernah ngasih pasar gratis. Saya pernah ngasih. Yang oleh dia, yang pasar dia disewakan, dia dagang lagi di trotoar. Ini rakyat, Pak. Jadi sifat koruptif, sifat nepotisme bukan hanya milik politisi kayak Deddy Mulyadi, nggak usah dukung orang lain. Tetapi juga rakyat juga punya karakter itu, punya karakter serakah. Coba lihat nih kalau di sawah, kan ada juga rakyat yang rajin geser ya semua makan sawah. Ingat loh, kemalasan hari ini juga terjadi pada rakyat kita. Saya ini hidup di desa tiap hari di Lumur Papua. Babat rumput saja harus gubernur hari ini, Pak. Jadi orang nggak mau babat rumput di pinggir jalan, kepala desa juga mati. Kenapa? Karena nggak ada bantuan dana desa untuk babat rumput. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah satu sisi mendorong ekonomi, tapi di sisi lain bisa mematikan atau terbunuhnya kreativitas. Kadang saya tidak mengerti kenapa dulu zaman susah orang kreatif, kenapa zaman muda orang malas. Saya coba lihat di desa hari ini, sampah di mana-mana.
Kemudian rumput tidak ada yang babat. Orang sawah kalau di sini pematang sininya nggak mau dia bersihin. Nah ini juga kenapa ada perilaku seperti ini, karena lagi-lagi setiap orang sudah berpikir material. Nggak ada, oh ya tuh ada honornya, kok saya enggak? Kok ini dapat bantuan, saya enggak? Ya, siang ini saya menyampaikan sebuah informasi bahwa gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kebijakan pemberlakuan jumlah siswa dalam setiap kelas maksimal 50 orang untuk SMA dan SMK negeri pada hari ini dicabut, sehingga masalah kebijakan tersebut hari ini sah diterima secara hukum dan tidak ada lagi gugatan dari sekolah-sekolah swasta yang merasa dirugikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para penggugat yang telah mencabut gugatan tersebut. Semoga kita semua bisa bersama-sama memiliki komitmen yang sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat, dan yang penting adalah anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah minimal sampai SMA dan SMK atau madrasah aliyah. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Tetap semangat untuk Jawa Barat. Oke teman-teman, itu tadi rangkuman dari story-nya Kang Deddy Mulya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like dan di komen-komen. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian subscribe channel ini dan aktifin loncengnya. Itu yang penting. Terima kasih telah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.